Starbucks merupakan salah satu perusahaan kopi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Kopi yang dimulai dari mimpi di Italia ini lahir dari seorang guru bahasa Inggris dan dua orang temannya, yang semuanya dimulai di sebuah kota kecil pinggiran Washington, Amerika Serikat. Perjalanan Starbucks bak sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan. Sempat hampir karam, namun Starbucks berhasil bangkit setelah berganti nahkoda yang terlahir dari sebuah kemiskinan. Bahkan saking miskinnya, ia harus rela menjual darahnya sendiri untuk membiayai hidupnya. Ini bukan sekedar kisah tentang kopi, melainkan kisah tentang bagaimana mimpi menjadi nyata dan tumbuh menjadi budaya, bahkan menjelma menjadi ikon global di lebih dari 80 negara. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kisah Starbucks kita mulai dari logonya itu sendiri, karena tidak hanya cerita perjalanan panjangnya, namun pemilihan logo Starbucks pun penuh dengan makna dan layak untuk diperbincangkan. Sekilas memang tidak ada yang aneh seperti putri duyung biasa dengan mahkota di kepalanya. Namun di balik logo ini ternyata tersimpan makna yang cukup mendalam. Untuk memahami mengapa Starbucks memilih gambar ini sebagai lambang perusahaannya, kita harus kembali ke awal mula dari mereka. 1971, kota Seattle di mana brand ini dimulai. Seattle adalah kota pelabuhan dan kopi mereka datang melalui kapal laut. Maka dari itu, mereka ingin merek mereka berhubungan dengan dunia maritim. Maka dari itu, pencarian logo dimulai dengan mempelajari buku-buku laut kuno. Dan pencarian yang mereka lakukan mulai mengkerucut ke sebuah sosok misterius yang seakan memanggil mereka, yaitu sebuah ilustrasi abad ke-16, putri duyung berekor dua yang merupakan bagian dari mitologi Yunani yang dikenal dengan nama Siren. Sampai di sini mungkin asal-muasal logo Starbucks seakan sudah terpecahkan, namun tidak sesederhana itu. Kenyataannya masih terdapat alasan yang lebih dalam dan lebih gelap kenapa logo ini diputuskan untuk menjadi logo Starbucks. Dalam mitologi Yunani, Siren awalnya digambarkan sebagai burung dengan kepala wanita. Seiring berjalannya waktu, penggambarannya pun terus berevolusi. Menjadi wanita bersayap, lalu menjadi makhluk menyerupai naga, dan akhirnya menjadi makhluk seperti putri duyung yang kita kenal hingga hari ini. Penggambarannya telah mengalami beberapa kali perubahan, namun satu hal yang pasti dan selalu konsisten, yaitu kepercayaan bahwa Siren adalah makhluk yang menggoda dan berbahaya. Ia menggunakan kecantikan dan nyanyiannya untuk memikat pelaut dan menyeret mereka menuju kematian. Para pelaut yang tak mampu menahan godaan seakan dibutakan dan akan melompat ke laut mengikuti panggilan dan nyanyiannya. Inilah alasan kuat kenapa logo ini dipilih. Pada awalnya, logo Starbucks digambarkan dengan tampilan Siren yang bertelanjang dada dan kaki yang terbuka lebar dengan pose yang menggoda, sebelum akhirnya diubah menjadi logo Starbucks yang kita kenal sekarang. Dari logo itu, para pendirinya ingin menjadikan Starbucks sebagai Siren. Starbucks seakan menggoda dengan aroma, rasa, dan tampilannya yang membuat orang-orang seakan terpanggil dan terpaksa untuk menikmatinya. Bahkan hari ini, tak peduli rasa, tak peduli harga, orang-orang berbondong-bondong datang dan seakan-akan buta kepadanya. Cerita logo ini bukan sekedar spekulasi. CEO-nya sendiri pun mengakui bahwa logo Siren itu akan selalu dipilih dan memang dimaksudkan untuk sama menggodanya dengan kopi itu sendiri.
Cerita Starbucks ini dimulai dengan sangat sederhana dari Seattle tahun 1971. Kala itu, 3 sahabat duduk di antara karung-karung biji kopi di sebuah toko kecil bernama Starbucks Coffee, Tea, and Spices. Mereka bukan pebisnis ulung, bukan pula pengusaha kuliner berpengalaman. Mereka adalah seorang guru sejarah, guru bahasa Inggris, dan seorang penulis. Tetapi mereka punya satu kesamaan, yaitu cinta pada kopi. Semuanya berawal dari seorang guru yang bernama Gordon Booker yang menghabiskan hari liburnya dengan berkeliling ke Eropa. Dalam perjalanannya, ia selalu mencicipi makanan khas dari kota-kota yang ia kunjungi, dan tentu saja tidak lupa dengan kopinya. Satu ketika, ia tiba di Roma, Italia. Di sana, ia memutuskan untuk memesan secangkir kopi cappuccino di sebuah kafe kecil, dan saat dicicipi, ia menemukan rasa yang sangat berbeda. Cita rasa kopi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak dipungkiri, kala itu sebagian besar warga Amerika hanya menikmati kopi dari kopi kemasan dan dengan kualitas biji kopi yang cenderung rendah. Singkat cerita, setelah pulang dari liburan, ia langsung menghampiri kedua temannya yang juga merupakan penikmat kopi, yaitu Jerry Baldwin dan Zeb Siegel. Ia langsung menceritakan pengalaman cita rasa kopi tersebut dengan sangat detail dan antusias kepada dua temannya tersebut. Dan dari sinilah kesepakatan kerjasama 3 sekawan ini dimulai. Mereka sepakat untuk menciptakan pasar baru untuk kopi berkualitas di Amerika. Dengan penuh semangat, 3 sekawan ini langsung mengenalkan kopi berkualitas tinggi kepada publik Amerika. Mereka menjual biji kopi Arabica sangrai, alat penyeduh, dan tidak lupa mereka memberikan edukasi kepada siapapun yang masuk ke toko mereka. Meski menjual biji kopi berkualitas, namun mereka tidak menyajikan dalam bentuk minuman. Filosofi mereka sederhana, kopi adalah bahan dasar yang sakral, dan setiap pelanggan berhak dengan kebebasan bagaimana menyeduhnya sesuai dengan selera masing-masing. Dengan prinsip ini, kualitas kopi selalu terjaga dan membuat para pelanggan semakin setia dengan toko ini. Dan dengan prinsip ini juga, penjualan kopinya memang sangat stabil. Namun di sisi lain, perkembangan toko ini juga sangat lambat karena sebagian besar penjualan bertumpu hanya dari biji kopi saja. Bahkan meski dengan kualitas kopi yang sangat baik, namun toko ini hanya mampu membuka 4 cabang gerai kecil dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Akan tetapi, sekuat-kuatnya karang tentu akan tetap terkikis oleh deburan ombak. Begitu juga dengan filosofi yang selama ini dipertahankan. Perlahan, filosofi tersebut mulai terkikis ketika seorang pria muda memasuki toko mereka pada tahun 1981. Howard Schultz adalah seorang pria yang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya kerja serabutan, bahkan sempat tidak memiliki pekerjaan sama sekali sehingga membuat hidup seorang Howard Schultz penuh dengan perjuangan. Bahkan di titik terberat dalam hidupnya, ia pernah menjual darahnya sendiri hanya untuk membayar sekolahnya. Kondisi ini seakan memecutnya untuk berusaha lebih keras lagi. Dan setelah menyelesaikan sekolahnya, ia mulai membangun karirnya dari bawah. Singkat cerita, ia akhirnya berhasil menjadi seorang wakil manajer di sebuah perusahaan kecil yang secara kebetulan merupakan salah satu pemasok untuk toko Starbucks. Suatu hari, ia mengunjungi salah satu gerai Starbucks untuk memeriksa pasokan barang dari perusahaannya. Dan satu kunjungan ke Starbucks tersebut sudah cukup untuk membuatnya jatuh cinta. Ia sangat terkesan dengan pelayanan dan kualitas kopi yang ada di toko tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung menawarkan diri untuk bisa bekerja sama dengan Starbucks. Karena sudah pernah melakukan kerja sama sebelumnya,
Penawaran Howard pun langsung disambut dengan baik oleh 3 sekawan tersebut. Dan secara resmi, Howard bergabung dengan Starbucks pada tahun 1982. Setelah resmi bergabung, ia pun langsung melakukan perjalanan ke Italia untuk belajar kopi lebih dalam. Di Milan dan Verona, Howard menyaksikan langsung budaya espresso bar, yaitu tempat masyarakat berkumpul, berdiskusi, bersosialisasi, dan ditemani secangkir kopi yang disajikan dengan cinta. Melihat semua itu, ia langsung membayangkan untuk membawa konsep tersebut ke Amerika. Namun sayang, apa yang ia bawa dari Italia ditolak oleh 3 sekawan karena ide tersebut dianggap terlalu jauh dari filosofi awal dari Starbucks. Mendapatkan penolakan sama sekali tidak membuat semangat seorang Howard Schultz redup. Justru jiwa wirausahanya semakin meronta-ronta. Belum genap 5 tahun bergabung di Starbucks, tepat pada tahun 1985, Howard memutuskan berhenti dari Starbucks dan memulai perjalanan bisnisnya sendiri. Ia mendirikan sebuah kedai kopi dengan konsep Italia yang ia beri nama Il Giornale. Dan benar saja, tidak membutuhkan waktu lama, kedai kopi ini langsung menuai kesuksesan. Setelah 2 tahun menjalankan kedainya dengan sukses, di suatu hari Howard mendengar kabar bahwa Starbucks akan dijual oleh 3 sekawan tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung membelinya. Pada tahun 1987, Starbucks secara resmi berada di tangan Howard dan kedai Il Giornale-nya yang telah meraih kesuksesan ia lebur dan berganti nama menjadi Starbucks. Dan di momen inilah seakan menjadi titik balik yang akan menentukan arah Starbucks selanjutnya. Setelah Starbucks secara resmi berada di bawah kendali Howard, Starbucks langsung menjalar ke seluruh penjuru kota. Di tangan Howard, Starbucks bukan lagi sekedar kedai kopi, tetapi menjelma menjadi sebuah tempat yang mampu menghadirkan sebuah pengalaman. Ia ingin menciptakan tempat ketiga antara rumah dan tempat kerja, sebuah tempat di mana orang bisa bersantai, bekerja, atau bertemu dengan sahabat, dan juga ditemani secangkir kopi yang berkualitas. Dengan visi ini, dalam waktu singkat, Starbucks mulai membuka toko-toko di luar Seattle, seperti di Chicago dan daerah-daerah lainnya. Bahkan, pada tahun 1992, Starbucks mulai go public dengan menjual sahamnya, dan hanya dalam beberapa tahun, gerai-gerai Starbucks telah bermunculan di seluruh Amerika dan kemudian ke seluruh dunia. Pada tahun 1996, Starbucks membuka toko internasional pertamanya di Tokyo, Jepang. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Inggris, Tiongkok, dan Arab Saudi. Starbucks juga terus berinovasi dengan memperkenalkan berbagai varian minuman baru, memperluas lini makanan, dan bahkan menjual produk-produk kemasan untuk retail. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin besar juga badai yang akan menerpa. Dan begitu juga dengan Starbucks, badai sempat menghampiri. Di awal tahun 2000-an, ekspansi yang terlalu agresif membuat Starbucks kehilangan sentuhannya. Semua yang dilakukan tidak berlandaskan rasa dan cinta lagi, namun lebih ke kepentingan bisnis. Kritikan mulai bermunculan, pelayanan tak lagi terasa personal, kualitas mulai menurun, dan identitas mulai kabur. Tidak hanya itu, belum sempat berbenah, di tahun 2007, Starbucks kembali dihadapkan dengan cobaan. Krisis keuangan global melanda dan di titik ini, Starbucks seakan terhenti. Harga saham anjlok 50% karena konsumen mulai berhemat dan mengurangi kebiasaan membeli kopi. Melihat kondisi ini, Howard tidak tinggal diam. Ia tidak mau apa yang telah ia lahirkan mati begitu saja.
ia langsung mengambil langkah cepat dengan menutup lebih dari 600 gerai Starbucks pada tahun 2008 dan menutup 300 gerai lagi pada tahun 2009. Tidak hanya itu, ia juga memberhentikan sekitar 6.700 pegawainya. Hal ini ia lakukan untuk mengurangi biaya operasional yang terlalu besar. Selain itu, ia juga mengubah fokus perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada ekspansi, berubah arah lebih berfokus pada pelayanan dan pengalaman pelanggan. Perubahan fokus perusahaan ini dimulai dengan menutup gerai-gerai di Amerika secara berkala. Hal ini ia lakukan untuk melatih ulang sekitar 135.000 pelayan dan barista bagaimana cara menyajikan kopi dengan benar. Tujuan ia melakukan ini tidak lain adalah untuk mengembalikan kesan premium dari Starbucks dan bukan hanya sekedar tempat untuk membeli kopi cepat saji. Untuk mendukung hal ini, Starbucks juga berhenti menjual sandwich yang terkadang aromanya sering menutupi aroma kopi. Selain itu, Starbucks juga mulai menggiling biji di dalam toko lagi dan menghilangkan mesin espresso otomatis yang mempercepat pelayanan namun menghilangkan sisi pengalaman dalam meracik kopi. Dan benar saja, apa yang telah dilakukan Howard selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tak lama setelah semua ini dilakukan, hasilnya luar biasa. Saham Starbucks naik dengan drastis hingga 143% pada tahun 2009 dan penjualan per gerai pun kembali meningkat dengan pesat. Sejak momen itu, Starbucks selalu mencatat pertumbuhan penjualan yang positif di setiap gerainya. Sejak kebangkitan itu, Starbucks berkembang bak membabi buta. Meski sempat tersandung beberapa kali, namun semua itu berhasil dilewati oleh sang visioner. Bahkan gerai-gerainya pun terus bermunculan di sudut-sudut kota di berbagai negara. Dan hingga hari ini, Starbucks telah memiliki lebih dari 40.000 gerai yang mempekerjakan lebih dari 360.000 pegawai yang tersebar di seluruh belahan dunia. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.